Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kreatif untuk para pecinta ternak dan budidaya. Sudah lama kita tidak mengupdate hasil dari pembuatan kandang ayam dari bahan-bahan bekas pada beberapa waktu yang lalu. Baru hari ini peternak kreatif Borneo akan mengupdate hasil dari pembuatan kandang dari bahan barang-barang bekas yang pada saat itu baru beberapa persen. Hari ini kita update bagaimana penampakan hasil kandang bahan barang-barang bekas. Mari kita lihat hasilnya. Let's go. Sambungan, namanya juga barang-barang sisa, kayu 90 cm, 80 cm sampai 1 meter, kita sambung-sambung. Sambungan ini juga sambungan. Sambung-sambung, yang penting jadi dan kelihatan pantas untuk dilihat. Nah, inilah penampakan kandang ayam dari bahan barang-barang bekas made in peternak kreatif Borneo yang pada beberapa saat lalu telah kita review saat proses pembuatan kandang ini. Nah, karena kesibukan dan aktivitas kita sehingga baru hari ini kita bisa mengupdate hasilnya. Pada saat itu kita membuat kandang 2 buah kandang ayam. Ini yang pertama, yang pada saat itu prosesnya kita sempat review, dan yang kedua nanti kita lihat hasilnya juga. Ini penampakan kandangnya. Yang pertama, atapnya dari barang bekas papan ucapan karangan bunga, sehingga ada plastik dan juga rangka kayunya dan styrofoam, sehingga langsung kita letakkan saja di atas kerangkanya. Untuk kandang ini tampak belakang, karena kalau kita dari mau memasuki kandang kita melihat tampak belakangnya, karena tampak depannya di sana yang nempel pada dinding. Ini ukuran kandang nanti kita bahas. Nah, ini bahannya bambu bekas penyangga baliho yang kita review pada waktu itu. Nah, untuk pakan ayamnya ini dari seperti talang sepertinya. Ini kita dapatkan sekitar 2 tahun yang lalu, karena ini sempat kita pakai untuk tempat pakan kandang ayam yang lama. Nah, karena kandang ayam yang lama waktu itu bahannya juga barang-barang apa adanya dan sudah jabuk, sudah lapuk, karena atapnya juga dari spanduk.
Ini kita dapat waktu itu 2 tahun yang lalu, kurang lebihnya kita dapat dari pengepul besi tua, bekas bongkaran kandang ayam petelur kalau tidak salah. Penyampaian dari pemilik pengepul besi tuanya. Ini waktu itu kita beli satu bijinya 15.000, panjang 4 meter. Nah, ini perlu penyempurnaan karena waktu itu kita beli bahan bekas, dan ini sudah bekas kita pakai juga, dan sekarang kita gunakan kembali, sehingga bentuknya harus kita sempurnakan. Nantinya ini akan kita ikat ke sini, ini juga kita ikat ke sini, begitu juga yang lain sampai ke ujung sana, sehingga pakannya tidak tumpah. Ini bagian belakang, bagian samping. Untuk bagian depan kita cek, kita masuk karena ini terhalang jaringnya. Oke, kita cek bagaimana. Nah, ini dia yang bagian depannya, rekan-rekan. Ya lumayan lah untuk hasil dari bahan barang-barang bekas. Kita review untuk bagian depannya ini, rekan-rekan. Ini pintunya juga kita gunakan bekas kandang terdahulu yang sudah rusak, yang saya sampaikan di awal. Kandangnya sudah rusak, pintunya masih bisa kita gunakan kembali. Jadi kita gunakan kembali. Untuk pintu ini kita buat sesimpel mungkin dan sehemat mungkin, karena judulnya adalah kandang ayam dari bahan-bahan barang bekas, sehingga tanpa engsel kita hanya paku sisi kedua sisi, sehingga tanpa engsel. Nah, saya rasa juga bukanya lebih mudah dan lebih nyaman, menutupnya pun lebih gampang. Nah, seperti ini. Ini kebetulan pada saat finishing ada sales, rekan-rekan. Sales dari dealer Toyota. Mungkin dikira kita mungkin punya banyak uang sehingga dia datang memberikan selebaran ini saat kita finishing pembuatan kandang ini. Ya mudah-mudahan saja ke depan ternak lebih tertata dan lebih sukses, jadi kita bisa beli salah satu merek produk yang ada ini. Amin. Itu sekedar intermezzo, rekan-rekan. Jadi begini, ini juga sama, tanpa engsel. Jadi kandang ini kita buat 2 sekat. Ini materinya sama dengan yang bagian belakang tadi, talang, tapi yang sudah kita sempurnakan, kita kasih tali mengikat sehingga bentuknya akan lebih bagus dan lebih aman untuk pakan ayam. Panjang kandang ini, rekan-rekan, panjang kandang ini 2 meter, karena kita menyesuaikan bambunya yang waktu itu sudah kita potong-potong dari lokasi acara, kurang lebih 2 meteran, sehingga kita buat 2 meter. Untuk kayunya ini yang sudah kita review di video sebelumnya juga, semuanya bahan-bahan bekas baleho. Untuk lebarnya ini kurang lebih 90 cm, 90 cm total, panjang 2 meter. Kita sekat menjadi 2 bagian sehingga bisa kita gunakan untuk 2 kelompok ayam. Rencananya ke depan ini akan kita gunakan untuk memindahkan ayam-ayam yang sudah berusia kurang lebih 1 bulan itu, tapi mungkin nanti ini untuk usia ayam yang 2 bulan. Nah, untuk usia ayam yang 2 bulan akan kita masukkan ke sini. Ini rekan-rekan, jadi ini rencananya akan kita
tingkat, tapi ya kita nunggu juga material lagi. Kalau ada bahan-bahan bekas lagi akan kita tingkat di sini untuk lantai, untuk kandang keduanya, lantai keduanya. Jadi rencananya akan kita tingkat jadi 2 tingkat, sehingga untuk kotorannya nanti ini tinggal kita kasih spanduk atau apa, pembersihannya akan lebih mudah. Lumayan lah menurut kami dari hasil barang-barang bekas. Semuanya barang-barang bekas. Untuk kasibut juga bekas, kasibut sisa yang kita gunakan, sehingga ya kita pas-paskan gitu untuk sambungannya, nggak masalah. Yang penting tertutup rapat dan bisa nyaman dan aman untuk ayam-ayam yang nanti menempatinya. Kasibut bekas, bambunya juga bekas penyangga baliho. Untuk kerangkanya, kayu-kayunya juga bekas dari rangka baliho. Bahkan pakunya yang kita gunakan juga paku bekas, rekan-rekan. Nah, ini banyak sekali kita punya paku-paku bekasnya, termasuk paku-paku kecilnya, paku bekas semua yang sudah agak-agak berkarat, bekas dan sisa. Jadi untuk sampai dengan selesai ini kebetulan tidak ada yang beli untuk bahannya. Pakunya pun paku bekas dan sisa pembuatan kandang-kandang kita sebelumnya. Karena masih cukup sisanya, ada bahan paku yang bisa kita gunakan, ya kita gunakan. Ini review untuk kandang yang pertama. Rekan-rekan, kita review untuk kandang yang kedua. Bagaimana penampakan kandang yang kedua yang kita hasilkan? Mari kita lihat penampakannya. Let's go. Nah ini dia rekan-rekan untuk kandang yang kedua yang kita hasilkan dari barang-barang bahan bekas. Materialnya hampir sama dengan yang pertama, hanya saja agak sedikit berbeda. Di sini ada material triplek bekas yang kita gunakan. Ini materialnya triplek dari barang-barang bekas apa itu, mal cordak ya, untuk ngecor. Nah, masih ada sisa-sisa semennya, sehingga kita sambung-sambung sedemikian rupa, kita manfaatkan barang yang ada. Begitu juga bagian belakang, sambung-sambung, tempel-tempel, yang penting jadi. Nah, sampai kita tempel begini rekan-rekan, karena ada yang pecah dan lain sebagainya, kita sambung-sambung. Dari tampak belakang seperti ini, namanya juga barang bekas rekan-rekan. Kasibut bekas ini kita kasih untuk lantai, bawah lantainya untuk penampung kotoran. Nah, sehingga akan lebih mudah pembersihannya. Kandang ayam di bawahnya juga bersih. Untuk pintunya sama dengan yang pertama tadi, pintu bekas kandang sebelumnya rekan-rekan. Sama, kita tanpa engsel, kita paku saja dua sisi. Untuk ukuran kandang ini panjangnya 150 cm atau 1,5 meter, lebar 50 cm, panjang 1,5 meter, lebar setengah meter. Kita bagi menjadi dua bagian rekan-rekan. Kita bagi menjadi dua bagian, sehingga kurang lebihnya 75 cm per bagian, lebar 50 cm. Untuk kandang ini ada
material yang kita beli, yaitu lantainya. Untuk jaring kawatnya ini kita beli kemarin 1,5 meter, tetapi hanya tidak kita pakai semua. Panjang 1,5 meter, kita beli 1,5 meter, kita hanya gunakan 50 cm, sehingga hampir separuh sisanya mungkin kita gunakan untuk hal-hal lain nantinya. Selebihnya itu tidak ada yang kita beli, semuanya barang-barang sisa. Ini hulu, ini juga sisa untuk penyangga kotoran, lantai kotorannya. Jadi saya ulangi, untuk panjangnya 150 cm, lebar 50 cm. Untuk tinggi kaki ini kalau tidak salah, saya lupa ini kemarin, kurang lebih 50 cm untuk tingginya. Tinggi kakinya 50 cm. Nah, itulah rekan-rekan hasil kreativitas kita memanfaatkan barang-barang bekas untuk kandang ayam yang bisa kita manfaatkan. Daripada kita bakar, kalau bisa kita manfaatkan, kenapa tidak? Toh hasilnya juga lumayan dalam arti ya insya Allah akan nyaman bagi ayam-ayam yang menempatinya nanti. Nah, ini kita kasih ruang atau kita lobangi, harapannya nanti adalah untuk ngasih tempat minum. Kita gantung dari atas ini, kita kasih pengait, kita gantung di sini, jadi ayam minumnya akan mengeluarkan kepalanya, sehingga dalam kandang ayam tidak lembab dan tidak basah. Harapannya seperti itu, rekan-rekan. Dan kita juga lebih praktis memberikan pakan dan minumnya tanpa membuka kandangnya. Demikian rekan-rekan untuk penampakan kandang ayam dari barang-barang bahan bekas. Dan masih ada juga sebenarnya sisa, kita dapat kayu-kayunya, tapi kita juga belum tahu nih untuk apa nantinya. Nah, ini masih ada sisa sedikit, itu juga masih ada sisa. Nah, ini sisa-sisa kasibutnya, yang sisa-sisa potongan-potongannya yang kita gunakan. Sisanya nggak tahu ini masih bisa digunakan atau tidak nantinya, karena tinggal pot kecil-kecil dan yang kayaknya parah rusaknya. Kita juga punya bahan, ini bahan lemari bekas. Lemari bekas ini saya berpikir rencananya ke depan akan kita gunakan untuk mesin tetas atau mungkin kandang DOC. Rencananya antara itu, kalau enggak mesin tetas atau kandang DOC, untuk menambahi kandang DOC yang kita punya. Kandang DOC kita punya itu kurang lebih 100 butir. Rencananya kita mungkin akan buat mesin tetas atau untuk kandang DOC. Demikian rekan-rekan review hasil kreativitas kita yang kita lakukan hari ini. Baru kita sempat mereview, update hasil yang beberapa waktu kita sempat upload dan dalam kondisi yang belum selesai. Saat ini betul sudah selesai. Untuk itu ada sebenarnya pesan yang perlu kita sampaikan. Apabila ada barang-barang yang sekiranya bisa digunakan kembali atau bisa kita manfaatkan, alangkah lebih baik dan lebih bijaknya untuk kita manfaatkan kembali, sehingga bisa bermanfaat. Di samping itu juga kita meminimalisir pengeluaran biaya dalam pembuatan kandang atau pemanfaatan bahan bekas tadi untuk hal apa.
Ya, contohnya juga seperti ini ceritanya besi, kotak besi penampungan air pada saat kita gunakan untuk pengerjaan rumah, karena sekarang tidak kita gunakan kembali, ya kita manfaatkan untuk kita isi ikan, rekan-rekan. Demikianlah rekan-rekan secuil pengalaman dokumentasi yang kita buat. Apabila ada koreksi, sharing, saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk rekan-rekan para pecinta ternak dan budidaya dimanapun berada, dukung channel ini agar ke depan lebih baik dengan klik subscribe, like, and share, serta tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih yang sudah singgah di channel ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas kita, dan senantiasa jaga kesehatan. Salam sukses, salam kreatif dari Bumi Tuntung Pandang, South Borneo. Salam kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.